Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang dengan sesendiri dari Pak Kalbiah. Saya Salsabila Dwi Kamila Putri. Saya Triandini. Saya Fira Rizkyanti. Saya Andi Maghfirah Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan pada studi kasus evaluasi kinerja sistem pendukung keputusan yang diterapkan pada pengelolaan jadwal dan armada di PT Kereta Api Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan pada slide kedua, yaitu pengenalan sistem penunjang keputusan atau SPK dalam organisasi PT Kereta Api Indonesia atau Persero. Nah, pada slide kedua akan membahas apa itu SPK dan bagaimana PT KAI menggunakannya. Di sistem pendukung keputusan atau SPK adalah sistem berbasis komputer yang membantu mengambil keputusan dalam menyusun alternatif solusi dan memilih keputusan terbaik berdasarkan data dan model. Nah, di PT KAI atau Kereta Api Indonesia itu SPK digunakan dalam berbagai aspek operasional antara lain. Yang pertama pada penjadwalan perjalanan kereta. Nah, di SPK mengolah data historis, kepadatan penumpang, kondisi rel, dan waktu tempuh untuk menyusun jadwal perjalanan yang efisien dan mengurangi tumpang tindih. Yang kedua, pengelolaan armada. SPK membantu menentukan rotasi dan perawatan armada secara optimal untuk mencegah penumpukan jadwal perawatan atau keterlambatan layanan. Yang ketiga ada pemantauan dan respon real time. Nah, sistem terhubung dengan data pelacakan GPS dan kondisi rute memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat saat terjadi gangguan, misalnya banjir, longsor, atau kecelakaan di lintasan. Selanjutnya, penentuan sumber daya. Menentukan kebutuhan kru, suku cadang, dan bahan bakar berdasarkan estimasi aktual. SPK ini merupakan bagian dari transformasi digital pada PT KAI atau Kereta Api Indonesia yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi kinerja sistem pendukung keputusan pada PT Kereta Api Indonesia Persero. KAI dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode kuantitatif. Di sini PT Kereta Api Indonesia meningkatkan keterlambatan kereta sebelum dan sesudah implementasi sistem pendukung keputusan. Lalu, efisiensi biaya operasional per rute dan utilisasi armada kereta api yang lebih maksimal. Yang kedua yaitu metode kualitatif. Di sini PT Kereta Api Indonesia melakukan survei kepada manajer operasional dan teknisi tentang kemudahan penggunaan dan akurasi sistem pendukung keputusan. Lalu wawancara terhadap staf tentang pengambilan keputusan berbasis data dan observasi langsung di lapangan. Untuk pendekatan antara kedua metode tersebut yaitu PT Kereta Api Indonesia Persero, KAI menggunakan kombinasi kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas sistem pendukung keputusan secara menyeluruh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan hasil evaluasi dan temuan utama, di mana hasil evaluasi kinerja sistem penunjang keputusan di PT Kereta Api Indonesia. Yang pertama yaitu metode kuantitatif, yaitu keterlambatan turun 21%, yang artinya sistem penunjang keputusan diterapkan, rata-rata keterlambatan kereta berkurang secara signifikan. Terus yang kedua, peningkatan efisiensi bahan bakar dan tenaga kerja sebesar 15%. Ini menunjukkan bahwa sistem penunjang keputusan sumber daya secara lebih optimal.
Terus yang ketiga, ada utilisasi armada meningkat dari 68% menjadi 84%. Ini artinya seberapa banyak kereta atau unit yang benar-benar digunakan dibanding jumlah total yang tersedia. Nah, selanjutnya hasil kualitatifnya yaitu yang pertama, 85% responden internal menyatakan sistem penunjang keputusan mempermudah pekerjaan mereka. Ini berasal dari survei beberapa karyawan PT Kereta Api Indonesia yang menggunakan sistem penunjang keputusan. Nah, yang kedua itu pimpinan merasa lebih percaya diri dalam mengambil keputusan strategis berbasis data. Para pengambil keputusan di level manajerial atau eksekutif, mereka lebih yakin karena sistem penunjang keputusan menyediakan data yang real time dan terstruktur. Terus analisis dan simulasi yang ditawarkan sistem penunjang keputusan merancang strategi jangka panjang secara lebih akurat. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang pertama itu adalah cepat memberi rekomendasi jadwal. Nah, kemudian yang kedua itu antarmuka mudah digunakan dan multi perangkat. Nah, yang ketiga itu data terintegrasi seperti tiket, GPS, dan perawatan. Kemudian yang keempat itu bisa lakukan simulasi what if. Nah, kemudian kekurangannya itu yang pertama tergantung pada kualitas data. Yang kedua, sulit akses jaringan di wilayah yang dengan jaringan lemah. Nah, yang ketiga itu minim pelatihan untuk staf senior. Dan yang terakhir itu butuh peningkatan infrastruktur untuk real-time processing. Terakhir, sebagai kesimpulan, Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia menerapkan sistem penunjang keputusan dan terbukti meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, dan juga karena sistem ini membantu pengambilan keputusan secara objektif dan cepat. Namun, keberhasilannya juga bergantung pada kualitas data dan juga kesiapan sumber daya manusianya. Sebagai rekomendasi, ada 4 rekomendasi. Yang pertama, peningkatan infrastruktur. Di Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia memerlukan perluasan jaringan di wilayah terpencil untuk dukungan real time. Yang kedua, pelatihan sumber daya manusia di Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia agar rutin melatih staf agar mampu menggunakan sistem penunjang keputusan secara mandiri. Yang ketiga, integrasi AI dan juga IoT untuk memprediksi gangguan dan juga pemantauan otomatis kondisi kereta dan rel. Dan yang terakhir, audit berkala. Sistem penunjang keputusan menjamin tetap relevan dan juga sesuai dengan kebutuhan organisasi. Baik, itulah tadi hasil dari presentasi kami yang dimana menerapkan sistem penunjang keputusan pada Perseroan Terbatas Kereta Api Indonesia. Jika terdapat kesalahan dan juga kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.